Halo sahabat Setara, kita jumpa lagi ya di sesi edukasi. Melalui video ini saya ingin membahas mengenai membangun omset yang besar dan stabil. Ya, ini sangat penting sekali untuk perkembangan bisnisnya sahabat Setara semua. Karena kalau Anda punya omset yang besar dan stabil, itu Anda akan punya income yang besar ya sahabat Setara ya. Anda bisa mewariskan income yang besar buat anak cucu Anda nantinya ya. Nah, ini bagaimana caranya nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi, jadilah 100% pemakai dan Anda bisa melayani 5 sampai 10 pelanggan ya. Saya akan jelaskan di belakang. Oke. Sebelum saya mulai, saya akan cerita dulu prolognya ya. Prolognya membangun omset yang besar dan stabil. Nah, kita harus tahu dulu sahabat Sarah ada yang namanya aktivitas penghasil income atau kita sebut dengan API ya, aktivitas penghasil income. Kalau bahasa Inggrisnya tuh IPA, Income Producing Activity. Nah, sebenarnya di bisnis jaringan itu, sahabat Setara, di Setara itu ya, hanya ada tiga aktivitas yang bisa menghasilkan income. Nah, ini yang Anda harus fokus ya, jangan jangan maksudnya gini, jangan melakukan hal-hal yang di luar produktivitas yang tidak bisa menghasilkan income Anda. Ya, saya ulangi, jangan melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak bisa menghasilkan produktivitas untuk grup Anda atau penghasilan Anda. Percuma Anda akan buang-buang waktu. Jadi fokus hanya kepada tiga kegiatan ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mensponsori orang. Ya, merekrut orang, mensponsori orang itu akan menghasilkan income buat Anda. Apalagi kalau orang itu orang aktif nantinya, wah itu besar sekali income-nya ya. Dan Anda akan punya omset yang sangat besar. Jadi fokus hanya pada mensponsori orang. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kepada penjualan ya atau menservis orang. Nah, tapi penjualan atau menservis orang ini Anda dapatkan ya secara tidak sengaja pada saat Anda coba mensponsori orang. Kalau Anda coba mensponsori orang dengan cara yang benar, presentasi yang benar, dengan proses-proses yang benar, membuat daftar nama dan sebagainya, dia tidak mau, nah akhirnya baru Anda menjual produk kepada orang tersebut. Ya, ini yang kegiatan kedua atau aktivitas kedua yang Anda harus fokuskan karena ini adalah aktivitas yang menghasilkan income. Yang ketiga secara tidak langsung adalah edukasi. Ya, sepertinya tidak menghasilkan income. Secara tidak langsung iya tidak menghasilkan income, tapi secara langsung iya tidak menghasilkan income, maaf ya. Tapi secara tidak langsung dia menghasilkan income. Kenapa? Karena dia meningkatkan sumber daya kita, meningkatkan potensi kita, menambah ilmu kita sehingga kita bisa lebih mudah melakukan mensponsori dan melakukan penjualan. Ya, jadi walaupun secara langsung tidak bisa menghasilkan income, tapi dia secara tidak langsung menghasilkan income. Jadi uh, anjuran saya, sahabat Sarah, sangat-sangat saya anjurkan, kalau Anda ingin sukses, Anda jangan pernah tidak hadir di pertemuan. Ya, semua pertemuan yang dilakukan oleh Setara, Anda harus hadir. Semua alat bantu yang disiapkan oleh Setara, Anda gunakan dengan baik. Anda pelajari, karena ini adalah bagian dari pendidikan atau edukasi. Ya, nah, di video ini saya memang akan bicara bagaimana caranya memperbesar omset dan menstabilkan omset. Ya, karena saya tidak akan bicara bagaimana caranya membangun jaringan karena di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya membangun jaringan langkah demi langkah dari impian sampai akhirnya Anda lakukan presentasi dan orang itu join, ya. Nah, tugas kita yang utama, sahabat Sarah, adalah membangun jalur bisnis, ya. Nah, sekali lagi, di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya Anda memperbesar jaringan Anda, bagaimana caranya Anda membangun jalur distribusi ya yang besar, ya jalur bisnis yang besar. Ya, kita menganut sistem yang namanya 1000 kali 1. Ya, bukan 1000 kali 1, bukan maksudnya 1000 adalah 1000 itu melambangkan ya, mewakili banyak gitu ya, melambangkan banyak. 1000 itu lah banyak. Nah, kalau satu itu bukan berarti satu, tapi satu itu berarti sedikit. Jadi kita punya banyak orang yang masing-masing menjual sedikit. Ini yang kita lakukan, ya membangun jalur distribusi. Kita punya banyak orang di jalur distribusi kita yang masing-masing menjual sedikit, ya bukan yang 1 kali 1000, ya bukan sendirian lalu menjual banyak. Kenapa? Kenapa? Kenapa begitu? Bedanya begini, sahabat Sarah. Kalau 1000 orang, ya atau banyak orang, ya, saya ambil contoh 1000. Misalkan ada 100 yang tidak melakukan bisnis ini, berarti Anda masih punya 900, sahabat setara. Berarti kalau 900 kali satu, berarti masih ada 900 omset. Tapi kalau sendirian, satu, ya, dia tidak melakukan bisnis ini, maka dia nol. Maka apapun yang dikalikan nol, hasilnya kita sama-sama tahu akan nol. Ya,
Kalau Anda cuma punya sendirian, lalu Anda tidak melakukan bisnis ini, ya hasilnya nol. Tapi kalau Anda punya 1.000, kalau ada 100 orang yang tidak menghasilkan apapun di bisnis ini, Anda masih punya 900 yang menghasilkan. Ya, jadi itu gunanya perkalian faktor kali dalam jumlah bilangan banyak. Sekali lagi, tugas utama kita adalah membangun jalur distribusi. Jadi membangun 1.000-nya ini tugas kita yang paling utama. Ya, tapi seperti ini ya, banyak orang dan masing-masing menjual sedikit. Itu yang 1.000 kali 1. Kalau yang 1 kali 1.000 adalah sedikit orang yang masing-masing menjual banyak. Ya, yang kita yang lebih utama adalah yang 1.000 kali 1. Ya, karena itu akan menghasilkan kestabilan income buat sahabat setara semua. Ya, nah, tapi juga penting sahabat setara untuk membangun omset. Ya, nggak ada salahnya sahabat setara. Kita punya banyak orang yang juga masing-masing menjual banyak. Menjual banyak bukan berarti juga harus ribuan produk, tidak, tapi juga jangan satu produk gitu ya. Kita bisa masing-masing menjual misalkan 5 sampai 10 box misalkan sebulan. Ya itu sudah bagus. Ya tidak harus banyak-banyak, tapi kalau masing-masing bisa menjual 5 sampai 10 box per bulan dalam jumlah orang yang banyak, itu luar biasa. Ya wow, luar biasa sekali omset Anda akan bertumbuh ya. Kalau kita bisa jualan 1.000 kali 1.000, kenapa kita mesti membeli 1.000 kali 1? Sekali lagi, 1.000 ini tidak melambangkan 1.000 ya. 1.000 ini melambangkan banyak. Ya, kita punya jumlah jaringan yang banyak, yang masing-masing juga bisa menjual banyak, tidak satu. Ya, nah mana yang lebih penting, sahabat setara, sekali lagi ya, fokus kita ada membangun jaringan distribusi, ya, membangun jalur distribusi. Tapi menjual juga sama pentingnya. Ya, saya menganalogikan 1.000 kali 1.000 ini sama seperti kita menarik nafas atau kita bernafas ya. Mana yang lebih penting, menarik nafas atau membuang nafas? Saya pikir sama-sama penting dua-duanya ya. Menarik nafas penting, membuang nafas penting. Kalau tidak penting, kalau hanya salah satu yang penting, coba sekarang sahabat Sarah melakukan hanya menarik nafas saja atau hanya membuang nafas saja. Saya pikir tidak bisa. Dua-duanya harus dilakukan bersama-sama. Bayangkan sahabat Sarah kalau Anda punya jaringan yang besar, lalu tidak ada omsetnya, nol omsetnya. Ya, berarti nol juga kan? Anda hanya kerja sosial. Bayangkan arisan saja. Arisan itu adalah satu kelompok komunitas sosial, ada omsetnya. Masa kita yang komunitas bisnis tidak ada omsetnya? Gitu ya sahabat Sarah. Jadi kita perlu juga melakukan penjualan. Jadi perlu juga ada omset di jaringan yang besar itu. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya tidak harus sampai ribuan. Tapi kalau bisa tidak satu, kenapa mesti pilih satu gitu ya. Jadi lakukan omsetnya 5 sampai 10 box per bulan misalkan gitu. Tidak harus di atas 10 ya, tidak harus ribuan, tapi juga tidak, jangan juga satu kalau kita memang mampu. Jadi dua-duanya sama-sama penting gitu ya. Jadi membangun jalur distribusi penting, membangun omset juga penting ya. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan sahabat setara adalah menjadi 100% pemakai dulu. Kalau kita mau bicara omset besar, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pemimpin, kita adalah pebisnis ya. Sahabat setara, kita adalah pebisnis dan gini saya kasih contoh. Misalkan Anda gitu ya, punya punya warung beras gitu di rumah Anda ya, jualan beras di rumah Anda. Kira-kira Anda kalau mau makan, ambil berasnya di mana? Pasti di warung Anda sendiri, sahabat setara. Anda nggak mungkin ngambil beras dari warung sebelah. Kalau Anda beli beras dari warung sebelah untuk makan Anda, orang-orang akan bertanya-tanya nanti, oh jangan-jangan warungnya si Anu, si Fulan bin Fulan itu nggak benar berasnya itu, banyak racunnya atau banyak campurannya dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sendiri nggak mau ambil berasnya di warungnya dia sendiri untuk makannya dia sendiri dan keluarga. Ya, lucu kan? Kita pebisnis tapi kita beli berasnya di warung sebelah gitu. Jadi karena Anda pebisnis, Anda perlu menjadi 100% pemakai ya. Nah, apa itu menjadi 100% pemakai? Apa artinya ya? Arti menjadi 100% pemakai adalah setia, sahabat setara. Kayak Anda harus setia menggunakan produk setara ya, bersama keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Anda harus menunjukkan kepada tim Anda, grup Anda bahwa Anda ada juga pemakai setia produk-produk setara, bukan hanya Anda tapi keluarga Anda juga ya. Dan di kehidupan sehari-hari, setiap hari Anda pakai itu ya. Oke. Nah, kenapa perlu menjadi 100% pemakai? Yang pertama adalah sahabat setara karena Anda dan keluarga ingin sehat. Itu sudah pasti. Ya, Anda dan keluarga ingin menjaga kesehatan dong. Anda ingin nanti bisnis Anda besar, tapi uang Anda banyak, tapi Anda nggak ingin sakit-sakitan kan? Nah, Anda ingin bisa menikmati penghasilan Anda tersebut ya, dengan Anda healing, pergi jalan-jalan dengan keluarga Anda, penghasilannya bisa dinikmati. Bayangkan kalau Anda sakit, ya Anda tidak bisa menikmati penghasilan Anda. Jadi alasan pertama kenapa Anda perlu menjadi 100% pemakai adalah Anda dan keluarga Anda ingin sehat. Yang kedua tadi saya sudah jelaskan. Kenapa? Karena Anda pebisnis, Anda bukan sales. Ya, kalau pemilik mobil Honda, pemilik merek mobil Honda, dia nggak mungkin pakai mobil Mercy sekalipun, nggak mungkin.
Kalau dia pakai mobil Mercy atau pakai mobil yang lain, Toyota misalkan gitu ya, Daihatsu dan sebagainya, atau BMW, orang-orang akan bertanya, pemilik mobil Honda aja pakai mobil lain, dia tidak mau pakai mobil Honda. Ya, kecuali dia sales Honda. Kalau dia sales Honda bisa jadi dia pakai yang lain, mungkin dia pakai motor Yamaha atau dia pakai mobil Toyota dan sebagainya. Karena dia bukan pemilik dari bisnis Honda. Tapi kalau dia adalah pemilik bisnis Honda, dia nggak mungkin pakai merek yang lain, sahabat Sarah. Begitu juga Anda. Anda pebisnis, Anda bukan sales ya. Anda bicara mengenai Glutathione untuk cuci usus, Anda bicara mengenai regenerasi sel, Anda bicara mengenai superfood, tapi Anda sendiri pakai produk-produk merek lain. Nah, kan orang-orang akan bertanya, ya seperti tadi saya kasih contoh, Anda punya warung beras, tapi Anda beli berasnya di warung sebelah. Kan lucu ya. Nah, karena Anda pebisnis, Anda perlu menggunakan produk setara, ya, karena Anda pebisnis. Yang kedua, yang ketiga adalah karena Anda pemimpin. Ingat sahabat setara, bisnis setara ini adalah bisnis kepemimpinan, bisnis yang didorong oleh adanya kepemimpinan, leadership driven business. Bayangkan bisnis Anda hanya bekerja, hanya berjalan kalau Anda memberikan contoh sebagai seorang pemimpin. Grup Anda akan melakukan hal yang sama karena Anda memberikan contoh. Kalau Anda tidak memberikan contoh, bagaimana caranya grup Anda juga akan melakukan hal yang sama karena Anda tidak melakukan itu, gitu ya. Jadi harus ingat adanya kepemimpinan di sini. Makanya Anda harus gunakan produk karena ada kepemimpinan. Dan yang tidak kalah penting adalah Anda harus ingat permainan ini adalah permainan duplikasi. Kalau Anda tidak lakukan, maka faktor kalinya tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi duplikasi. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya kekuatan dari duplikasi ini ya. Dan juga tentunya Anda ingin menaikkan omset Anda. Kalau tidak ada yang pakai produk di bisnis Anda, di grup Anda, ya Anda nggak punya omset gitu kan. Jadi ini alasan kenapa Anda sebagai pemimpinnya, sebagai pebisnisnya perlu menjadi 100% pemakai dulu sebelum Anda menjelaskan atau memberikan contoh kepada grup Anda, ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya menjadi 100% pemakai di Setara? Sebenarnya sederhana sekali, sahabat Setara, yaitu cukup menjadi mitra Setara yang aktif. Ya, jangan tidak aktif. Yang aktif dengan melakukan RO minimal 2 box per bulan. Anda bisa mengatakan Anda aktif kalau Anda melakukan 2 RO per bulan, walaupun marketing plan kita tidak mewajibkan itu, ya. Marketing plan kita sangat-sangat sederhana, sangat-sangat friendly, bersahabat. Kita cukup melakukannya sekali setahun, tapi jangan sahabat saudara kalau Anda lakukannya sekali setahun, Anda akan rugi sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak punya omset bulanan. Dan sekali lagi, grup Anda juga akan mencontohkan hal yang sama. Tapi kalau Anda punya omset bulanan, sahabat setara, grup Anda akan punya omset bulanan. Nah, disitulah Anda bisa mengklaim, ya, mengklaim bahwa diri Anda adalah seorang mitra yang aktif karena Anda melakukan RO bulanan minimal 2 box, ya. Dan juga sekaligus ya, secara teknis Anda perlu tahu kalau Anda lakukan 2 RO per bulan, maaf 2 box per bulan, ya, untuk RO, maka poin CPR Anda akan terakumulasi. Ya, poin PR-PR Anda yang terjadi bulanan itu akan terakumulasi menjadi CPR dan itu sangat penting untuk apa? Untuk Anda bisa mencapai perjalanan-perjalanan ke luar negeri. Untuk lebih detailnya nanti tanyakan ke orang yang mengundang Anda atau ke lifeline Anda apa sih maksudnya dengan Anda melakukan 2 box per bulan atau 1 RO per bulan itu Anda bisa mengaktifkan poin reward Anda ya, poin reward Anda yang terjadi bulanan itu akan terakumulasi menjadi challenge point reward ya, challenge promo reward. Nah, itu penting untuk Anda dapat perjalanan ke luar negeri. Itu juga suatu fasilitas ya, fasilitas yang menarik sekali yang disiapkan oleh Setara untuk Anda semua, sahabat Setara ya. Jadi bagaimana caranya menjadi 100% pemakai? Jadi mitra aktif. Ya, jadi mitra aktif sahabat Setara. Saya ulangi sekali lagi, jadi mitra aktif. Ya, apa maksudnya punya omset minimal 2 box per bulan untuk dipakai sendiri. Karena sekali lagi Anda memberikan contoh dan Anda pemimpin. Saya coba bayangkan begini sahabat Setara ya, kita bicara mengenai zaman dulu ada warung rokok di pinggir jalan ya, banyak sekali warung rokok di pinggir jalan. Warung rokok saja, kelas warung rokok aja yang di pinggir jalan itu punya omset loh bulanan. Masa kita nggak punya omset sih bulanan? Ya, dan bulan omset mereka tuh bisa ratusan ribu sebulan, bahkan bisa jutaan sebulan. Ya, kok kita nggak punya gitu? Kita kita punya bisnis besar yang skalanya nasional, tapi kita nggak punya omset. Padahal syaratnya cuma punya 2 box per bulan aja gitu. Jadi saya rasa ini tidak tidak suatu hal yang mustahil ya, tidak suatu hal yang berat untuk dilakukan kalau kita konsumsi sendiri 2 box per bulan. Bebas produknya mau produk apapun, 2 box per bulan ya, untuk kita dan keluarga. Ya, kita perlu punya itikat untuk mempertahankan 2 box per bulan. Kalau kita mau menjadi punya omset yang besar ya dan stabil dan peringkatnya tinggi. Sekali lagi Anda adalah pemimpin dan Anda memberikan contoh. Nah, langkah keduanya yang harus dilakukan adalah selain menjadi 100% pemakai, itu langkah pertamanya setelah itu Anda melayani 5 sampai 10 pelanggan. Ya, jangan lebih dari 10 sahabat Sarah, karena kalau lebih dari 10 waktu Anda akan habis nanti untuk melayani pelanggan. Cukup 5 sampai 10 pelanggan ya. Karena apa? Karena sekali lagi Anda pebisnis dan Anda pemimpin.
Ya, jadi cukup layani 5 sampai 10 pelanggan. Yang pelanggan pertama di bulan pertama, pelanggan kedua di bulan kedua, pelanggan ketiga di bulan ketiga, pelanggan ke-10 di bulan 10. Nanti pelanggan di hari ke di bulan ke-11 udah pelanggan pertama lagi gitu. Jadi diputar aja, disikluskan. Saya ulangi lagi ya. Bulan pertama pelanggan pertama, bulan kedua pelanggan kedua, bulan ketiga pelanggan ketiga, begitu seterusnya sampai bulan ke-10 pelanggan ke-10. Nanti bulan ke-11 kembali lagi ke pelanggan yang pertama. Ya, itu minimal sekali. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus ya. Tapi sekali lagi 5 sampai 10 cukup Anda layani pelanggan Anda, oke? Selain Anda juga pakai sendiri 2 box per bulan. Nah, kita lihat nih sekarang kekuatan duplikasi. Dua langkah itu aja sederhana. Sahabat Saraya, kalau Anda bisa mempertahankan dua langkah tadi ya menjadi 100% pemakai dan melayani 5 sampai 10 pelanggan per bulan, omset Anda akan besar. Kenapa? Karena kita lihat nih duplikasinya, sahabat Saraya. Ya, yang pertama, kalau Anda menggunakan 2 box per bulan, ya, satu orang menggunakan 2 box per bulan, lalu kalau Anda punya 100 mitra gitu ya, yang juga melakukan 2 box per bulan untuk dirinya sendiri, berarti ada 200 box per bulan, sahabat Sarah. Itu berarti ada 100 RO di grup Anda bulan itu. Anggaplah 50 kiri, 50 kanan. Luar biasa kan? Gitu loh. Itu kalau baru 100, bayangkan kalau 1000 gitu kan. Kita hitung 100 saja deh ya. Anda hitung sendiri nanti kalau 1000 atau 10.000 atau segala macam gitu ya, angka-angkanya. Nah, yang kedua, kalau Anda punya 5 pelanggan nih sahabat Sarah ya. Anda sendiri punya 5 pelanggan ya. Anda layani 5 pelanggan yang masing-masing beli 1 box per bulan nih misalnya contoh. Ya, kalau Anda punya 100 mitra, bayangkan sahabat 100 mitra dikali 100 mitra dikali 5 box sudah ada 500 box per bulan. Berarti satu bulan itu sudah ada 250 RO di grup Anda. Ditambah yang 100 sudah ada 350 RO di grup Anda. Ya, ini kekuatan dari duplikasi sahabat setara, bisa menaikkan omset Anda. Ya sekali lagi ini penting sekali, seperti judul di depan tadi, bagaimana caranya kita mempunyai omset yang besar dan stabil. Nah ini caranya. Langkah satu dan langkah dua. Lakukan itu sahabat setara, maka insya Allah grup Anda akan besar, omset Anda akan besar, peringkat Anda akan stabil, dan Anda bisa mewariskan bisnis ini kepada anak cucu Anda. Dan Anda mewariskannya dengan happy, dengan bahagia. Kenapa? Karena ada hasilnya. Ya, seperti itu. Oke, terakhir sahabat Sarah, sekali lagi jangan lupa untuk mensubscribe ya channel-channel medsos kita di Instagram ya, Setara Sukses, di YouTube Setara Academy, dan juga Anda bisa bertanya di Setara Official dan Setara Information ya, nomornya silahkan dicatat. Sekali lagi pelajari video ini berkali-kali sampai Anda benar-benar paham dan Anda lakukan di lapangan sana, lalu Anda ajarkan kepada tim Anda. Sampai jumpa di seri edukasi berikutnya. Sukses untuk Anda semua.